Namanya Randy. Waktu itu dia baru aja pindah ke Jakarta. Bukan dari luar Jawa sih, cuma dari kota C. Dia anak sulung dari 3 bersaudara. Bapaknya dulu supir truk, tapi udah meninggal karena kecelakaan waktu nganter barang lintas kota. Funny story. チャンネル登録お願いします。Ibunya kerja sebagai buruh cuci di kampung. Karena beban keluarga makin berat, akhirnya dia mutusin buat kerja di Jakarta. Awalnya, niatnya mau bantu-bantu toko keuntungan punya Wanya. Tapi ternyata tokonya tutup karena bangkrut. Ya udah deh, daripada pulang kampung bawa tangan kosong, dia nekat cari kerja sendiri. Dia sempat tinggal numpang di rumah kontrakan temennya di daerah Glodok. Kontrakannya sempit, cuman 2 petak. Tapi udah syukur lah bisa ada tempat buat tidur. Selama beberapa minggu, dia kerja serabutan. Kadang ikut jaga warung rokok, kadang bantu-bantu angkut barang di pasar, tapi semua itu cuma sementara. Akhirnya, lewat teman kontrakannya, dia dapat kerjaan sebagai tukang parkir di salah satu minimarket 24 jam di pinggir jalan besar. Kejadiannya itu sekitar tahun 2014-an lah. Awalnya sih dia kira kerjaannya bakal santai. Yang paling cuma ngatur motor, tapi ternyata shift yang dikasih ke dia itu shift malam. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Minimarket memang buka 24 jam. Dan katanya gak semua orang kuat jaga malam. Beberapa yang pernah jaga malam katanya suka sakit-sakitan. Ada juga yang cuma tahan seminggu. Waktu ditawarin shift itu, dia gak pikir panjang tuh. Buat dia, yang penting dapat duit dulu lah. Lagi pula, malam itu suasananya gak seserem yang dibayangin kok. Lokasi minimarketnya juga gak sepi-sepi amat. Karena ada kantor ekspedisi di seberang dan gang kecil yang selalu rame sama orang-orang nongkrong. Tapi lama-kelamaan, ada satu hal yang dia perhatiin. Setiap jam 3 pagi, pasti ada tukang parkir lain yang muncul. Bukan tukang parkir resmi, bukan juga temennya. Awalnya, dia pikir itu cuma warga sekitar yang lagi iseng. Tapi makin sering diliatin, makin aneh. Tukang parkir itu datang dari arah gang kecil di seberang jalan. Badannya tinggi kurus, pakai jaket lusuh, warna hijau tua, dan topinya yang udah bolong-bolong gitu deh. Dia nggak pernah ngomong, cuman berdiri di ujung parkiran sambil sesekali melambaikan tangan ke arah motor yang datang. Tapi yang aneh, motor-motor itu nggak pernah berhenti di minimarket. Mereka cuman lewat, dan lebih anehnya lagi, kadang nggak ada motor sama sekali. Tapi dia tetap berdiri dan lambai-lambain tangan seperti biasa. Kayak orang gila apa ya? Dia sempat tanya ke pegawai minimarket soal orang itu. Pegawai bilang, mereka juga suka lihat orang itu, tapi nggak pernah ada yang berani nyapa. Udah biasa bang, kata salah satu kasir. Selama gak ganggu, biarin aja. Jadi bagi mereka, tukang parkir itu kayak dianggap orang setengah gila gitu. Tapi buat dia, itu ganggu banget. Tiap malam, pas jam 3, orang itu pasti muncul. Dan dia gak pernah lihat wajahnya dengan jelas. Selalu tertutup bayangan topi. Bahkan, pas lampu parkiran terang, wajahnya tetap kelihatan gelap. Anehnya lagi, setelah jam 3.30-an, orang itu tiba-tiba ngilang. Gak kelihatan jalan pergi. Dan naik motor, ngilang gitu aja tiba-tiba. Setelah beberapa minggu kerja malam, dia mulai ngapalin pola. Pelanggan paling banyak itu sekitar jam 8 sampai jam 11 malam. Lewat dari situ, yang datang tuh cuma beberapa orang. Nah, pas udah masuk jam 2.30-an, suasana mulai sepi banget. Jalanan tinggal 1-2 motor yang lewat. Lampu jalan juga suka redup sendiri. Kayak konfet. Walaupun cuma sebentar. Dan seperti biasa, jam 3 pagi, tukang parkir itu muncul lagi. Selalu dari arah gang kecil yang sama. Malam itu dia iseng. Dia berdiri agak tengah, dekat pintu masuk supaya bisa lebih jelas lihatnya. Tukang parkir itu datangnya pelan-pelan, jalannya agak diseret. Lalu berdiri di ujung parkiran sambil noleh ke kanan ke kiri.
kayak lagi ngawasin sesuatu lah. Anehnya, dia nggak pernah lihat dia narik uang parkir. Bahkan, kalau ada orang masuk, dia nggak pernah nyamperin. Nggak ngomong apa-apa juga, cuman berdiri sambil ngangkat tangan, kayak ngasih aba-aba kosong yang nggak jelas buat siapa. Waktu dia coba deketin, baru 2 langkah, tukang parkir itu langsung nengok ke arahnya. Nengoknya tuh cepet banget, asli beneran cepet banget. Tapi matanya nggak kelihatan, wajahnya gelap, bayangan dari topinya nutupin semuanya. Dia langsung berhenti, dia mulai gak enak rasa, kayak sesek, tapi bukan kayak takut. Lebih kayak dipelototin gitu, kayak dibenci orang. Akhirnya, dia batal lah nyamperinnya. Cuman pura-pura jalan ke arah lain, muterin parkiran, lalu balik ke arah pos kecil di pojokan. Malam itu, dia nggak bisa tidur. Biasanya sih suka nyempetin tidur sejam 2 jam. Terus balik lagi. Merasa kayak ada yang ngawasin. Bahkan, pas tukang parkir itu udah nggak kelihatan lagi, dia masih ngerasa ada yang berdiri gitu di dekatnya. Besoknya, pas dia cerita ke temennya yang dulu pernah kerja di sana juga, reaksi temennya tuh agak aneh. Bukannya kaget, malah kayak ya udah biasa gitu. Oh, yang tukang parkir jam 3 ya? Lah, lu juga pernah lihat? Pernah, tiap malam malah. Itu orang ngapain sih? Gak pernah ngomong, berdiri doang. Dulu, dia emang tukang parkir beneran di situ. Loh, maksudnya? Iya, dulu sekitar 3 atau 4 tahunan lalu gitu. Tapi ya, dia udah meninggal. Kaget kan? Diem, dia nunggu lanjutannya. Meninggalnya di situ juga, malam-malam ketabrak truk pas lagi bantuin pelanggannya mundurin mobil. Serius loh? Iya, kata warga sini sih mayatnya sempet kebelah 2. Bahkan gak langsung mati, masih sempet gerak-gerak lah. Tapi pas ambulan datang, udah gak bisa diselamatin. Dia ngerasa dingin, padahal siang, dan mereka lagi duduk di warung kopi pinggir jalan. Kopinya aja masih ngebul. Terus, ya nggak tahu deh. Abis itu, setiap jam 3 pagi, katanya dia suka nongol. Ngatur parkiran kayak dulu waktu masih hidup. Dia nanya, kenapa nggak diusir? Jawabnya, siapa yang ngusir? Gak ganggu juga kan? Lagian, katanya kalau dia nggak kelihatan, justru ada yang lebih serem yang muncul. Sejak tahu cerita sebenarnya dari temennya, dia jadi makin gak tenang. Tiap malam kerja rasanya kayak dihitung, detik demi detik, makin lambat. Pas udah lewat jam 2, dan pas jarum jam nyentuh angka 3, otomatis matanya langsung nengok ke arah gang kecil itu. Dan bener aja, seperti biasa, tukang parkir itu muncul. Jalannya tetap pelan, jaketnya juga tetap sama, topinya tetap nunduk. Dan dia tetap berdiri di ujung parkiran, diem, ngelambain tangan ke jalan yang sepi. Tapi malam itu, dia ngerasa harus ngelakuin sesuatu. Entah kenapa, dadanya penuh rasa penasaran yang udah gak ketahan. Mungkin juga karena dalam hati kecilnya dia gak percaya. Mungkin pikirnya itu cuma orang gila atau orang iseng. Atau juga tukang parkir liar yang pernah kecelakaan dan sekarang pikirannya kacau. Apapun itu, dia harus tahu lah. Jam 3 lewat sedikit, dia nyiapin nyali. Dia ambil botol air dari dalam pos kecil dan pelan-pelan jalan ke arah ujung parkiran. Pelan-pelan ke arah tukang parkiran itu, tapi degup jantungnya kenceng banget. Tukang parkir itu tetap diam, gak gerak, gak noleh, diem aja. Pas udah cukup dekat, sekitar 3 meter lah, dia berhenti, lalu bilang, "Pak, malam Pak." Tukang parkir itu gak jawab, tapi pelan-pelan dia noleh. Gerakannya kaku, kayak boneka, lalu diem. Dia coba lagi. "Ngatur parkir ya Pak? Mau minum Pak?" Tangannya gemeteran waktu nawarin botol air. Tapi tukang parkir itu gak nyaut.
cuma angkat kepalanya sedikit. Dan untuk pertama kalinya, dia lihat mukanya. Dan sialnya, itu bukan muka orang. Maksudnya tuh bukan bentuk wajah manusia biasa gitu. Tapi kulitnya pucat banget, kayak dicat kapur. Bibirnya hitam, matanya bolong. Bukan bolong biasa, bener-bener bolong. Kayak lubang kosong yang dalamnya gelap. Gak ada bola matanya sama sekali. Tapi yang paling bikin ngeri, itu senyumannya. Pelan-pelan, bibirnya naik. Senyumnya lebar banget. Gak normal. Sampai pipinya keparik ke atas dan hampir robek. Dia mundur 2 langkah. Tangannya masih megangin botol. Badannya kaku. Rasanya kayak seluruh tubuhnya dipegangin angin dingin dari dalam tulangnya. Tukang parkir itu mulai maju. Tapi bukan jalan biasa. Langkahnya gak nempel tanah. Kakinya ngambang. Gerakannya meluncur pelan. Kayak diseret tanpa kaki. Dia langsung lari. Gak mikir, gak nengok lagi, langsung masuk ke dalam minimarket, buka pintu otomatis, dan ngagetin kasir yang lagi ngantuk. "Bang, kenapa lu?" Dia mukanya. Pegawai kasir gak ngerti, tapi pas dia nunjuk keluar, tukang parkir itu udah gak ada. Hilang. Gak ada bayangan, gak ada suara langkah kaki, jalanan kosong. Malam itu, dia gak balik lagi ke pos parkiran. Dia duduk di dalam minimarket sampai pagi, pura-pura bantuin bersihin rak sama kasir. Dan sejak itu, dia gak pernah berani nyapa lagi. Setiap jam 3 pagi, dia cuma duduk di dalam pos kecil, nutup pintu dan tutup kuping pakai earphone. Tapi suara itu tetap datang, tiap malam. Langkah diseret, suaranya pelan, makin pelan kayak orang napas di luar pos di balik pintu. Setelah kejadian malam itu, semuanya berubah. Bukan cuma suasana di parkiran, tapi juga hidup dia sendiri. Meskipun masih kerja di tempat yang sama, dia nggak pernah lagi keluar dari pos kecil tiap jam 3 pagi. Apapun yang terjadi, dia anggap pokoknya nggak ada lah. Tapi dari situ, gangguan mulai datang. Awalnya cuman kecil, kayak suara langkah di sekitar pos aja. Padahal dia yakin gak ada orang sama sekali di situ. Kadang juga dengar suara ranting jatuh atau suara tawa pelan banget, kayak dari jauh tapi juga dekat. Awalnya dia mikir itu cuma halusinasi karena kurang tidur, tapi makin lama terornya makin kuat. Pernah satu malam, jam 3:30 dia kebelet buang air kecil. Biasanya dia pipis di belakang minimarket, tempat kosong yang ada satu keran air kecil. Tempat itu sepi banget, tapi dia udah biasa lah. Pas dia keluar dari pos, suasana minimarket tuh lagi sepi-sepinya. Lampu-lampu jalanan mati, tapi dia nekat. Dia keburu-buru jalan ke belakang. Pas lagi berdiri dan buang air, dia ngerasa ada yang ngeliatin. Awalnya diabaikan, tapi pas naik ke belakang, dia lihat bayangan berdiri di ujung gang samping gak jauh dari tempat dia berdiri. Tinggi, kurus, pakai jaket lusuh dan topi. Dia langsung loncat mundur. Belum selesai pipis pun udah buru-buru lari balik ke depan. Dan pas dia noleh sekali lagi ke belakang sebelum masuk pos, bayangan itu udah gak ada. Dia gak cerita ke siapa-siapa, takut dibilang lebay. Tapi setiap malam setelah itu, dia ngerasa ada yang ngikutin gitu dari belakang. Bukan orang, tapi kayak rasa berat gitu di punggung. Kayak bayangan gelap yang nempel terus. Puncaknya terjadi hari Minggu malam. Waktu itu gak terlalu banyak pelanggan. Sekitar jam 1, dia udah sempet tidur-tidur ayam lah di pos. Tapi tiba-tiba dia kebangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di parkiran yang kosong. Dan dari arah gang, tukang parkir itu jalan pelan sambil manggil namanya. Dia inget jelas nadanya gimana. Tapi suaranya itu berat, dalam, dan kayak ada gemaknya. Sini. Gantian. Pas kebangun, dia basah keringet.
Ternyata baru jam 2.17. Tapi napasnya ngos-ngosan kayak habis lari jauh. Dia coba minum air, duduk diam, pasang lagu di earphone. Tapi dadanya tetap gak tenang. Jam 3 tepat, dia ngerasa ada yang berdiri di depan pos. Dia gak berani buka. Tapi dari celah kecil jendela, dia lihat bayangan topi. Bayangan itu gak pernah gerak. Berdiri aja. Lama. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Badannya kaku. Sampai akhirnya dia baca doa dalam hati. Apapun yang dia ingat, gak peduli bener atau enggak, yang penting dia berdoa. Lama-lama, bayangan itu hilang. Besok paginya, waktu dia selesai shift dan pulang ke kontrakan, teman sekamarnya ngomong, "Lu semalam jam 3 pagi nelpon gue, kenapa?" Wah, dia bingung dong. "Hah? Gue gak nelpon lu? Ada panggilan ke HP gue jam 3 lebih dikit. Tapi pas gue angkat, gak ada suara, cuma napas berat." "Serius? Serius?" Terus pas gue bilang, "Halo?" Suaranya pelan banget kayak bisik. Bisik apa? Gak jelas. Tapi gue denger kayak gantian ya. Sejak kejadian nelpon temenan itu, semuanya makin aneh. Kata gantian kayak ngikutin dia kemana-mana. Bukan cuma dalam mimpi, tapi juga dalam hal-hal kecil yang bikin merinding. Contohnya, waktu dia ngopi di warung dekat kontrakan, ada bapak-bapak lagi ngobrolin hal lain sama temennya. Tapi entah kenapa, dia denger satu kalimat yang bikin darahnya turun. Ya udahlah, gantian aja. Yang lama minggir dulu. Padahal obrolan mereka itu soal main gaple. Tapi kata itu kayak nancep langsung ke kupingnya. Hal yang sama kejadian pas dia naik angkot. Di dalam angkot ada anak kecil main HP. Lagi nonton video YouTube. Di video itu ada suara mainan boneka yang ngomong suaranya cempreng tapi jelas. Sekarang waktunya gantian. Dia turun dari angkot sebelum sampai tujuan. Jalan kaki lah sisanya. Keringet dingin udah netes dari pipis. Kata itu kayak ngejar. Malam-malam berikutnya, dia makin waspada. Tapi makin bingung. Tukang parkir itu tetap muncul jam 3. Tapi sekarang, setiap kali dia muncul, dia ngeliatin pos kecil. Bukan lagi ngelambai ke jalan. Wajahnya tetap ketutupan bayangan topi. Tapi arah hadapnya jelas ke tempat dia duduk. Sampai satu malam, dia nggak tahan. Dia putusin buat nggak kerja. Dia bilang ke kasir pura-pura sakit perut, pulang lebih awal. Tapi besoknya, dia ditelepon pemilik toko. "Kamu ngapain kemarin pulang jam 2? "Maaf pak, perut saya mules nggak kuat." "Tapi katanya kamu balik lagi jam 3-an. Saya lihat loh dari CCTV." "Hah? Enggak. Saya langsung pulang pak, tidur." "Tapi kasih bilang kamu sempat balik lagi sebentar. Terus berdiri doang di pojokan parkiran." Dia langsung merinding. "Pak, saya nggak balik. Beneran deh." Pemilik toko itu diam sebentar. "Oh, ya udah. Mungkin saya salah lihat." Tapi dia tahu itu bukan salah lihat. Besok malamnya, dia nekat cek CCTV toko. Minta izin pura-pura ngecek kejadian motor hilang. Padahal bohong. Pemilik toko langsung kasih akses karena dia percaya. Dia majuin rekaman ke jam 3 pagi. Dan di layar monitor, dia lihat seseorang berdiri di pojokan parkiran. Berdiri kaku, topinya nutupin wajah, jaketnya lusuh. Posturnya mirip lah sama dia. Tapi bukan cuma mirip, gerakannya juga persis. Bahkan pas dia jalan keluar dari sudut kamera dan ngelangkah ke arah pos kecil, dia tahu itu gerakan kakinya, gaya jalannya, kebiasaan megang pinggang kiri, itu dia. Tapi dia lagi tidur di rumah waktu itu. Jantungnya langsung deg-degan kan. Tangannya mulai gemeteran. Dia mundur dari layar, gak bisa ngomong apa-apa. Satu kalimat muncul di kepalanya. Gantian. Malam-malam setelah itu, dia mulai mimpi aneh. Di mimpinya,
Dia berdiri di parkiran, tapi sendirian. Jalanannya juga sepi, anginnya kenceng. Lampu-lampu mati satu-satu. Lalu, dari jauh, tukang parkir itu muncul. Tapi kali ini, tukang parkir itu nunjuk langsung ke mukanya. Dan ngomong pelan. "Kamu udah lama di sini. Sekarang, gantian." Dia bangun sambil teriak. Dadanya sesek banget. Nafasnya ngos-ngosan. Jam nunjukin pukul 3.01 pagi. Dan dari keluar jendela kontrakan, dia yakin banget ada yang lagi berdiri di situ. Hari-hari berikutnya berjalan gak masuk akal. Dia ngerasa kayak hidupnya tuh udah mulai bolong-bolong. Ada bagian-bagian waktu yang hilang. Kayak potongan film yang di-skip tanpa dia sadar. Contoh, suatu malam dia baru bangun dari tidur jam 11 malam. Nyiapin diri buat kerja seperti biasa. Tapi waktu dia buka dompet, di kamar kontrakannya, dia nemu karcis parkir bertanggal hari itu jam 03.12. Karcis itu pakai cap foto dan tanda tangan shift malam itu. Tulisannya tanda tangannya sendiri. Tapi dia belum kerja malam itu, dia belum berangkat, dia langsung gemeteran. Gak ngerti, gak tahu lagi harus curiga ke siapa. Mau bilang ke siapa juga dia bingung. Pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan gue sleepwalking, gue kerja dalam tidur. Atau gue udah kerja, tapi lupa semuanya. Tapi yang paling gak masuk akal adalah badannya tuh pegel-pegel semua. Kayak abis berdiri lama gitu. Dan di pergelangan kakinya ada bekas lecet bekas sepatu yang dia biasa pakai kalau jaga malam. Dia cek CCTV toko buat malam sebelumnya. Dan ya, seperti dugaannya, dia ada di sana. Jaga parkiran, diam, gak banyak gerak. Kadang pelan-pelan, jalan dari ujung ke ujung. Kadang juga cuman berdiri deket tiang lampu. Matanya kayak kelihatan sayung gitu. Dan jam 3 lewat sedikit, di rekaman itu terlihat 2 orang tukang parkir berdiri berdampingan. Dia dan tukang parkir yang selalu ada jam 3 pagi. Dua-duanya berdiri diam, gak saling noleh, gak saling ngomong, tapi di layar CCTV tampak jelas tubuh mereka sama-sama gelap dari kepala sampai kaki. Kecuali bagian muka yang terang oleh lampu. Dan kemudian, tukang parkir yang lama yang biasa muncul setiap malam jalan pelan ke arah gang dan hilang. Tinggal dia sendiri yang berdiri. Dia panik. Matanya gak bisa lepas dari layar. Apa artinya ini? Apa gue udah digantikan? Malam berikutnya, dia gak berangkat kerja karena gak berani. Dia matiin HP, nutup pintu kontrakan rapet-rapet. Tapi jam 3 pagi, dia kebangun lagi dan lagi karena mimpi yang sama. Tapi kali ini, mimpinya berbeda. Dia gak lagi berdiri di parkiran, tapi di dalam pos kecil. Dan dari dalam pos kecil itu, dia ngeliat dirinya sendiri berdiri di luar di bawah lampu jalan. Yang berdiri di luar itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Tubuhnya diam, mukanya pucet, matanya kosong. Di mimpi itu, dia pengen buka pintu, pengen keluar gitu. Tapi tangannya gak bisa digerakin. Rasanya tuh berat banget, kayak ditahan sesuatu. Lalu dia dengar suara dari belakang. Suara yang sama sejak awal. Kamu udah gantian. Sekarang giliran kamu jagain tempat ini. Dia bangun lagi. Tapi kali ini dia nangis. Badannya dingin, napasnya pendek-pendek. Dan pas dia lihat tangannya kotor. Penuh bekas debu aspal dan bekas tinta stempel. Di sakunya ada 2 karcis parkir baru. Pagi harinya dia coba keluar rumah, mau cari warung buat beli rokok. Tapi orang-orang ngeliatin dia tuh aneh. Bahkan ibu-ibu tukang sayur yang biasanya ramah, cuman ngelirik dan buru-buru pergi. Waktu dia lihat bayangan diri dia sendiri di kaca jendela rumah kosong, dia kaget.
Wajahnya pucet, bibirnya kehitaman, dan matanya merah kayak kurang tidur parah. Tapi dia yakin, semalam itu dia nggak bergadang, dia nggak kemana-mana juga, tapi tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Dan waktu dia pulang ke kontrakan, dia ngeliat ada sebuah topi hitam lusuh tergantung di pintu kamarnya. Dia nggak punya topi, dan dia juga yakin itu bukan topi biasa, dan dia yakin itu topi yang biasa dipakai tukang parkir jam 3 pagi. Sejak topi itu muncul, dia mutusin buat pindah kontrakan. Dan nunggu lama, hari itu juga dia kemas baju seadanya, bungkus dengan kresek, dan pindah ke kontrakan sepupunya yang lokasinya agak jauh dari toko. Sekitar 9 kilometer lah. Di sana dia berharap bisa jauh dari semuanya. Tapi malam pertama di tempat baru, dia nggak bisa tidur. Jam 2 pagi lewat, dia masih bolak-balik di kasur. Merem tapi pikirannya lari kemana-mana. Suasana kamar sepi, sepupu dan keluarganya udah pada tidur. Dia akhirnya berhasil tidur itu sekitar jam 3:15. Besok paginya, dia bangun lebih siang. Dan pas keluar kamar, sepupunya langsung nanya, "Lu semalam keluar rumah ya?" "Hah? Enggak. Lu tidur dari jam 3. "Yakin? Ada yang lihat orang mirip lu berdiri di pinggir jalan depan rumah, sendirian. Bawa helm, pakai jaket, diem aja berdiri." "Gila, gue beneran gak keluar." Waktu gue ngintip dari jendela, orang itu mukanya kayak bengong aja gitu. Dia gak banyak jawab, cuman bilang mungkin orang lain, tapi dalam hatinya dia tahu itu bukan orang lain. Hari-hari berikutnya dia nganggur, gak kerja, HP-nya jarang dinyalain juga, tapi ada satu hal yang terus ganggu di pikirannya. Kenapa bisa ada pergantian? Siapa yang pertama kali ngalamin? Dia mulai nekat cari info soal tukang parkir sebelumnya. Dia datangin lagi minimarket tempat dia kerja dulu. Pura-pura beli pulsa. Lalu ngobrol lah sama kasir yang udah lama dia kenal. "Mas, dulu sebelum gua kerja di sini, tukang parkirnya siapa sih?" Kasir itu diam sebentar, lalu ngelirik. "Lu jangan cerita ke bos ya." "Enggak. Dulu ada satu orang, kita panggil Pak Heri. Dia kerja sekitar 2 tahunan, shift malam juga." "Terus kemana?" "Gak ada yang tahu. Awalnya dia mulai aneh. Sering diam, kadang berdiri aja, gak gerak selama 1 jam. Terus hilang." "Maksudnya?" "Iya, dia ngilang, gak pamit, gak ada yang lihat, tapi katanya orang-orang mulai lihat bayangan jam 3 pagi. Dia langsung lemes tuh." "Lu pernah lihat?" "Gue pernah lihat sekilas dari dalam toko, berdiri dekat lampu jalan, tapi udah gue anggap halusinasi lah." Jadi orang dari toko itu dengan kepala penuh tanya, "Jadi Pak Heri ini dulunya ngalamin hal yang sama? Terus gue sekarang gantiin dia, dan nanti siapa gantiin gue?" Malam itu, dia gak bisa tidur sama sekali. Dan jam 3 pagi, dia gak sengaja lihat jendela kontrakan. Dan dia lihat dirinya sendiri berdiri di seberang jalan. Sama persis. Pakaiannya sama, postur, gaya berdiri, topi hitam lusuh. Bedanya, versi dirinya yang berdiri di luar ngeliatin langsung ke arahnya. Matanya gelap, tapi ekspresinya kosong, datar, kayak bukan manusia biasa. Dia mundur dari jendela, ngumpet di pojokan kamar, nutup kuping, merem, nahan napas. Tapi detik berikutnya, dia dengar suara itu lagi dari luar jendela, pelan tapi jelas. "Kamu udah gantian. Sekarang giliran kamu jagain mereka." Dan dari kejauhan, dia dengar suara motor masuk ke parkiran. Suara-suara stempel karcis, suara sendal gesek ke lantai. Padahal, dia udah jauh dari toko itu. Atau mungkin gak ada tempat yang cukup jauh.
Dia makin jarang ngomong, makin jarang keluar kamar. Kalaupun keluar, cuman buat beli rokok atau air mineral. Sepupunya mulai curiga, tapi setiap dia tanya, dia cuma jawab singkat. Capek bang, lagi banyak pikiran aja. Padahal bukan cuma capek, dia ngerasa dirinya sendiri pelan-pelan mulai hilang. Kayak bukan cuma waktu yang bolong-bolong, tapi juga pikirannya. Sering tiba-tiba sadar udah berdiri di dapur atau duduk di tangga luar kontrakan. Padahal terakhir ingat dia lagi rebahan di kasur. Lebih parahnya lagi, dia mulai gak bisa lihat bayangan sendiri. Suatu malam, pas mati lampu, dia nyalain lilin kecil dan berdiri di depan cermin kamar mandi. Tapi di sana gak ada bayangan. Cermin cuma nunjukin kamar, tapi dirinya gak ada. Dia langsung lempar lilin itu, lari ke kamar, ngibrit ke luar kontrakan. Tapi di luar, dia yang ngeliat tukang parkir itu udah nunggu. Diem. Jaraknya tuh cuman 10 meter dari pagar rumah sepupunya. Dia gak berani melangkah. Tapi kakinya juga gak bisa mundur. Udara mendadak dingin banget. Padahal itu masih daerah kota yang biasanya sumuk malam-malam. Tukang parkir itu jalan pelan ke arahnya. Langkahnya berat, pelan tapi pasti. Dan saat jaraknya tinggal 2 langkah lagi, dia bisa lihat muka itu bener-bener sama. Sama plek kayak ngaca. Tapi lebih kusem, lebih dingin, lebih kosong. Dan suara itu keluar lagi. Kamu udah tahu, kamu gak bisa hadir. Dia nutup mata, nahan teriak, tapi gak ada yang keluar dari mulutnya. Suaranya hilang, badannya kaku. Keringet dingin netes dari pelipis. Pas dia buka mata, sosok itu udah gak ada. Tapi yang lebih bikin paniknya, dia udah berdiri di parkiran, di tempat kerja lamanya, jam 3.05 pagi. Di tangannya ada buntalan karcis parkir. Di pinggangnya terselip senter. Dan dia berdiri di bawah tiang lampu yang dulu biasa dia jaga. Besok paginya, dia cerita semua ke sepupunya. Sambil nangis. Ngaku dia gak tahu kenapa bisa bangun di tempat itu. Sepupunya coba tenangin, tapi jelas terlihat mereka semua takut. Akhirnya, dia dikirim pulang ke kampung buat istirahat katanya. Tapi, malam pertama di kampung pun gak ngebantu. Di depan rumah orang tuanya, ada bekas jejak motor. Bentuknya itu kayak parkiran kecil. Dan setiap malam, dia mulai bangun jam 3 pagi. Dengan posisi berdiri di luar rumah, sendirian. Tanpa sadar gimana caranya bisa di sana. Hari-hari berikutnya, satu persatu orang mulai ngomongin dia. Ibunya bilang, anaknya itu udah beda, jarang jawab kalau dipanggil. Kadang tiba-tiba keluar rumah malam-malam, pulang pas subuh. Suatu hari, ibunya nemu tumpukan karcis parkir di kolong tempat tidur. Semua tanggal, hari-hari terakhir, semua bertulisan nama toko tempat dia kerja dulu. Tapi, jaraknya jauh dari rumah. Gak masuk akal kan? Dan yang paling aneh, di tiap karcis itu tertulis nama tukang parkir lama, yaitu Harry. Dan bukan namanya. Setelah kejadian karcis-karcis aneh itu, dia mulai curiga keluarganya sendiri. Bukan karena mereka gak percaya, tapi karena mereka takut, ibu dan bapaknya mulai sering nelponin Ustadz. Minta buat didoain, sampai ngajak diruqyah ringan. Tapi tiap dia dengar ayat-ayat Al-Quran, dibacain, dia langsung sakit kepala. Kadang sampai muntah. Pernah satu malam, Pak Ustadz ngajak dia sholat bareng. Dia malah pingsan di sujud pertama. Waktu sadar, Ustadz itu cuma bilang, dia gak sepenuhnya sendiri lagi. Ada yang udah nempelin dia dari lama. Bukan jin. Ini bekas tirakat. Ada energi lama yang gak pernah beres. Dan anak ini kayak nerusin tugas yang bukan tugasnya. Dia gak sepenuhnya ngerti. Tapi dia ngerasa omongan itu masuk akal. Karena tiap jam 3 pagi, dia selalu kebangun. Kadang di depan rumah, kadang di pinggir jalan. Pernah juga di belakang warung kosong, berdiri sambil pegangin karcis dan stempel. Dia mulai sadar,
dia nggak bisa terus begini. Akhirnya, suatu malam, dia nekat balik lagi ke kota. Naik travel malam sendirian. Tujuannya cuma satu, kembali ke lokasi parkiran itu. Dia udah pasrah. Kalau memang harus nyelesain sesuatu, dia mau tahu apa. Kalau harus dikorbankan, dia siap. Daripada hidupnya terus begini. Tiba di lokasi sekitar jam 2 pagi. Tol udah tutup. Jalanan juga sepi. Lampu jalan remang-remang. Dan hawa di situ beda. Dingin dan sesek. Dia berdiri di tengah parkiran. Di titik yang biasa dia jaga. Gak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba lampu toko nyala sendiri. Padahal semuanya tutup. Dia gak gerak, gak lari, cuma nunggu. Sampai akhirnya dari arah gang samping toko, sosok itu muncul. Tukang parkir, pakai topi hitam, jalannya pelan. Tapi kali ini, wajahnya bukan wajah dia. Bukan juga wajah Pak Hari. Wajahnya kosong, bulat, datar, kayak gak punya identitas. Tapi dari tubuhnya dan gerakannya, dia tahu itu mereka. Entitas yang dari dulu terus jagain tempat ini. Sosok itu berhenti di depannya dan bicara pelan. Kamu udah sampai lagi. Udah waktunya gantian lagi. Kalau kamu lepas, harus ada yang kamu gantikan. Dia kaget. Gue harus nyari orang lain. Atau kamu di sini terus, kata sosok itu. Dia diam, gak jawab. Dan malam itu, dia akhirnya ngerti. Selama ini, penggantian itu bukan kutukan, tapi perjanjian. Ada energi lama yang dijaga di tempat ini. Ada ritual yang dijalankan lewat tubuh manusia. Entah siapa yang mulai, entah buat tujuannya apa. Tapi, selama terus ada yang berdiri di sini jam 3 pagi, energi itu masih ada. Dia nggak langsung jawab, cuman duduk di bawah lampu jalan sampai subuh. Dan pas matahari mulai muncul, tukang parkir itu hilang. Dan untuk pertama kalinya, dalam bulan-bulanan, dia nggak bangun jam 3 pagi. Nggak ada suara, nggak ada karcis di tangan, nggak ada topi di pintu. Nggak ada dirinya berdiri di depan kaca. Tapi dia tahu, itu bukan akhir. Karena sekarang, dia tahu caranya lepas. Dan entah kenapa, di pikirannya muncul satu nama. Raka, teman lamanya yang lagi butuh kerjaan. Raka, temennya itu datang ke rumah sekitar 2 minggu kemudian. Mereka duduk di teras, minum sambil kopi, terus ngobrol-ngobrol soal kerjaan. Raka cerita, dia baru aja keluar dari kerjaannya di bengkel. Gajinya kecil, dan bosnya suka main tangan. Gua sih apa aja deh sekarang, asal halal. Lu beneran mau kerja malam? Gak masalah, gimana emang? Dia kasih alamat, kasih juga gambaran kerjaannya. Cuman jagain parkiran, shift malam. Tapi gak capek. Ya udah, gas. Besoknya, Raka datang ke tempat itu. Dia berdiri, dia sendiri yang antar. Gak bilang apa-apa, cuman ngasih topi hitam itu dan bilang, pakai ini kalau udah jam 3. Ini kenapa topinya kayak tua gitu? Emang warisan. Yang pakai sebelumnya juga ninggalin. Wah, ada sejarahnya nih. Dia senyum kecil. Jaga aja tempat ini, gak usah mikir aneh-aneh. Siap bang. Dan malam itu, jam 3 pagi, untuk pertama kalinya, dan dalam bulan-bulanan, dia tidur nyenyak. Gak ada mimpi, gak ada suara, gak ada bayangan. Beberapa minggu kemudian, dia lewat depan toko itu. Gak masuk, cuman lewat. Dari jauh, dia lihat Raka berdiri di bawah tiang lampu. Diem, tangannya megang stempel dan karcis. Mukanya datar, tapi belum sepenuhnya kosong. Belum. Tapi dia tahu, cepat atau lambat, Raka juga akan berubah. Begitulah cara siklus ini terus jalan. Bukan dengan kutukan, bukan dengan roh penasara, tapi dengan pilihan. Dan semua dimulai dari kalimat yang sederhana. Kerjaannya gampang kok, cuma jaga parkiran malam-malam di toko itu.
Dan entah kenapa, jam 3 pagi selalu jadi waktunya. Karena mungkin itu bukan jam manusia, itu waktunya mereka. Yang selalu ada, selalu butuh dijaga. Dan selalu ada yang harus berdiri, diem, sampai akhirnya digantikan.